Baik, kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua, materi ukuran pemusatan data. Ya, statistik ukuran pemusatan data. Oke, soal yang kedua. Suatu perusahaan memiliki karyawan 12 orang dengan rata-rata gaji per bulannya 3.800.000. Jadi 12 orang karyawan dengan gaji rata-rata per bulan 3.800.000 dan rata-rata besarnya gaji karyawan laki-laki, karyawati perempuan. Di sini belum diketahui ya berapa banyak karyawatinya. Per bulan 3.500.000 rupiah. Jika rata-rata gaji pegawai perusahaan tersebut tiap bulannya 3.620.000, jika rata-rata gaji pegawai perusahaan by total ya, gaji karyawan laki-laki dan gaji karyawati perempuan 3.620.000, maka banyak karyawati yang bekerja pada perusahaan tersebut adalah berapa orang? Yang ditanyakan adalah berapa banyak pekerja perempuan atau karyawati. Baik, kita bahas. Ya, ini materinya rata-rata gabungan ya, atau dilambangkan dengan X tanda strip di atas. Ini dibacanya dengan X bar gab, atau ini lambang rata-rata ya, rata-rata gabungan. Ya, yang diketahui rata-rata gaji perusahaan dengan 12 karyawan, kita misalkan X bar 1 atau rata-rata yang pertama sama dengan 3.800.000 rupiah, dan 12 karyawan ini adalah N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Ya, N itu banyak data. Ya, itu N ya. Oke. Kemudian yang diketahui berikutnya rata-rata gaji perusahaan dengan sekian karyawati. Kita misalkan masih B ya, karena belum diketahui berapa banyak karyawatinya. Misalkan ada rata-rata yang kedua atau X bar yang kedua, itu sama dengan 3.500.000 rupiah. Dan untuk N2 nya, maka banyak data yang keduanya karena belum diketahui, kita misalkan dengan lambang B, huruf B kecil. Kemudian rata-rata gabungan gaji karyawan seluruhnya itu ada X bar gabungan, berarti antara karyawan dengan karyawati, sama dengan 3.620.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah banyak karyawati di perusahaan tersebut. Yang ditanyakan adalah banyak karyawati atau B, huruf B tadi ya. Oke. Rumusnya, rumus rata-rata gabungan ada X bar gabungan atau rata-rata gabungan sama dengan banyaknya data yang pertama dikalikan dengan rata-rata yang pertama ditambah dengan banyaknya data yang kedua dikalikan dengan rata-rata yang kedua dibagi dengan banyak data yang pertama ditambahkan dengan banyak data yang kedua. Ya, ada N1 dikalikan rata-rata 1 ditambah N2 dikali dengan rata-rata kedua dibagi dengan N1 ditambahkan dengan N2. Kita masukkan angkanya, X gabungan, X bar gabungan, rata-rata gabungan. Di sini sudah diketahui ada 3.620. Oke. Satuan ribunya kita simpan dulu ya. Jadi ada 3.620. Kemudian jumlah karyawan ada 12 N1 ya. Dikali dengan rata-rata yang pertama ada 3.800. Ya, kita hilangkan nolnya seperti ini biar lebih mudah ya menghitungnya ya. Oke. Kemudian jumlah karyawati berarti belum ada ya, masih dilambangkan dengan huruf B, kita tuliskan B dikali dengan rata-rata yang kedua ada 3.500 dibagi dengan banyak data yang pertama 12 karyawan ditambah dengan banyak data yang keduanya masih B, tambahkan dengan B. Kemudian 12B ini atau pembagi kita pindahkan ke ruas kiri ya, dari bawah ruas kanan kita naikkan ke atas, maka dikalikan dengan 3.620. Ini perkalian silang. 3.620 dikali dengan 12 ditambahkan B sama dengan ini tetap ada 12 kali 3.800 ditambah B dikali 3.500. Ini ada perkalian distributif, jadi 3.620 nya kita kalikan dengan 12 ditambah dengan 3.620 nya dikalikan juga dengan B. Seperti ini ya, ada 12 dikali 3.620 ditambah dengan B dikalikan dengan 3.620. Ini namanya perkalian distributif. Oke, kemudian sama dengan 12 dikali 3.800 ditambah dengan B dikalikan 3.500. Kenapa ini tidak saya sederhanakan ya, tidak langsung dikalikan, karena nanti 12 nya bisa kita sederhanakan ya, jadi jangan dikalikan dulu. Oke. Kemudian turun lagi ke bawah, kita pindahkan ya, B kita dekatkan dengan B, kemudian yang ada 12 nya kita dekatkan dengan yang ada 12 nya, berarti ada B
dikalikan 3620 di ruas kiri tetap ya. Yang kita pindahkan adalah B dikalikan 3500 dari ruas kanan positif pindah ruas ke kiri maka berubah jadi negatif. Ada B dikalikan 3500 sama dengan 12 dikali 3800 di ruas kanan ini tetap ya. Kemudian 12 dikalikan 3620 nya di ruas kiri pindah ke kanan karena positif maka berubah juga menjadi negatif. Perpindahan ruas dari kanan ke kiri tergantung tandanya. Kalau tandanya positif pindah ruas berubah jadi negatif, kalau tandanya negatif berubah jadi positif. Itu untuk penjumlahan ya, beda lagi nanti untuk perkalian. Baik, nah di sini ada B dikali 3620 dikurangi dengan B dikalikan 3500. Kita rubah lagi bentuknya menjadi bentuk perkalian distributif tadi. Kalau yang tadi 3620 nya kita masukkan ke dalam ya, jadi ada 2 3620 nya. Sekarang yang ada 2 berarti B nya ya, B di sini B nya kita pindahkan atau keluarkan ya, B nya dikeluarkan maka yang di dalam kurung sisa 3620 dikurangi dengan 3500. 3620 dikurangi 3500 jadi 120. B dikalikan 120 sama dengan ini pun sama, angka 12 nya kita keluarkan maka di dalam kurung sisa 3800 dikurangi 3620 jadi 12 dikali dengan kita kurangi jadi 180. Kemudian untuk mencari nilai B, angka huruf B nya kita pisahkan di ruas kiri, yang 120 nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah sama dengan yang tadi yang pertama ya, ini kalau pindah ruas perkalian dari pembagi jadi perkalian. Nah kalau sekarang dari perkalian pindah ruas maka berubah jadi pembagi. Ada 12 dikali 180 dibagi dengan 120, ini perkalian. Kalau pindah ruas ke kanan dia akan berubah menjadi pembagi. Kemudian sederhanakan, yang kita coret ini ada 12 dibagi dengan 120, angkanya sama nih, 12 ya. Kita coret maka sisanya 12 dibagi 12 berarti 1 atasnya, bawahnya 12 dibagi 120 dibagi 12 berarti sisa 10. Kemudian angka sisanya ada 180 dibagi dengan 10. Coret nolnya maka hasilnya sama dengan 18 dibagi 1 sama dengan 18. B itu apa? B itu banyaknya karyawati. Maka banyaknya karyawati di perusahaan tersebut adalah 18 orang. Ya, silakan dipelajari.